wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zalamin dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Kali ini saya akan menjelaskan terkait struktur dan dinamika ekosistem pesisir dan laut. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari pesisir, di mana wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah di mana daratan berbatasan dengan laut. Batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut, seperti pasang surut dan intrusi air laut. Sedangkan batas di laut adalah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan, seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan. Kedua, ada dimensi ekologis ekosistem pesisir. Yang pertama ada penyedia sumber daya alam, lalu yang kedua penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan, lalu penyedia jasa-jasa kenyamanan, lalu penerima limbah. Lalu yang kedua ada komponen-komponen penyusun ekosistem pesisir, di mana salah satunya ada estuaria, yang mana ekosistem semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Karakteristik fisik, salinitas substrat, sirkulasi air pasang surut, menyimpan zat zarah, dinamika perubahan estuaria dipengaruhi oleh pasokan air tawar, beban sedimen dari daratan, vegetasi pesisir seperti mangrove, proses di pesisir termasuk pasang surut, gelombang dan pola arus perubahan di daratan dan muka air laut. Lalu ada ekosistem hutan mangrove, merupakan komunitas vegetasi pantai tropis didominasi oleh beberapa spesies pohon mangrove yang mampu tumbuh di daerah pasang surut pantai berlumpur. Umumnya tumbuh pada daerah intertidal dan supratidal yang cukup mendapat aliran air dan terlindung dari gelombang besar. Banyak ditemukan di pantai-pantai teluk yang dangkal, estuaria, delta, dan daerah pantai yang terlindung. Lalu ada tipe komunitas mangrove, yaitu genangan pasang surut, overwash. Lalu yang kedua sepanjang sungai riverine, lalu tepian pantai fringe, genangan sungai basin. Lalu ada berelevasi hammock dan semak-semak yaitu scrub atau drought. Lalu ada zonasi berdasarkan salinitas. Yang pertama zonasi air payau hingga air laut dengan salinitas pada waktu rendam air pasang berkisar antara 0 area yang terendam sekali atau 2 kali sehari selama 20 hari dalam sebulan. Area yang terendam 2 kali per bulan itu ada Alba Marina, Soneteria, Rhizopora. Area yang terendam kurang dari 9 kali setiap bulan yaitu ada Rhizopora sp, Boeckria sp. Ada area yang terendam hanya beberapa hari dalam setahun, itu Boeckria gimorrhiza, Rhizopora ubiquata. Lalu yang B ada zona air tawar hingga air payau, di mana salinitas berkisar antara 00, area yang kurang lebih masih bawah pengaruh pasang surut. Asosiasi NIPA, area terendam secara musiman, hibiscus dominan, Avicennia, atau Soneria rhizopora. Lalu zonasi hutan mangrove salah satunya di Indonesia. Daerah yang paling dekat dengan laut, substrat agak berpasir, sering tumbuhi oleh Avicennia spp. Pada zona ini sering berasosiasi dengan Soeridal lebih ke arah darat. Hutan mangrove umumnya didominasi oleh Rhizopora, juga dijumpai Boeckria spp. Zona berikutnya didominasi oleh Boeckria spp. Zona transisi antara hutan mangrove dan hutan darat rendah bisa ditumbuhi oleh nipah, dan beberapa spesies palem lainnya. Ada zonasi hutan mangrove salah satunya di Indonesia. Daerah paling dekat dengan laut, substrat agak berpasir, sering ditumbuhi oleh Avicennia spp. Pada zona ini sering berasosiasi dengan Soeridal spp lebih ke arah darat. Hutan mangrove umumnya didominasi oleh Rhizopora spp, juga dijumpai Boeckria spp dan Psilocybe spp. Zona berikutnya didominasi oleh Boeckria spp. Zona transisi antara hutan mangrove dan hutan datar rendah bisa ditumbuhi oleh Nipah fruitans. Lalu ada dampak kegiatan terhadap ekosistem mangrove.
yaitu tebang habis berubahnya komposisi tumbuhan mangrove tidak berfungsinya daerah mencari makanan dan pengasuhan. Lalu pengalian aliran air tawar, misalnya pada pembangunan irigasi, peningkatan salinitas hutan rawa mangrove, menurunnya tingkat kesuburan hutan, pembuangan sampah padat, kemungkinan terlapisnya metafora mengakibatkan matinya pohon mangrove, barang besar bahan-bahan pencemaran di dalam sampah padat. Lalu ada pencemaran minyak tumpahan, kematian pohon mangrove, penambangan dan ekstraksi mineral di dalam hutan, kerusakan total ekosistem sehingga memusnahkan daerah asuhan. Yang kedua adalah latar belakang dari lamun atau seagrass, adalah tumbuhan berbunga yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal. Semua lamun adalah tumbuhan berbiji yang mempunyai akar rimpang, daun bunga dan subral. Seperti halnya dengan tumbuhan berbulu yang tumbuh di darat, jadi sangat berbeda dengan rumput laut. Suatu hamparan laut dangkal yang didominasi oleh tumbuhan lamun dikenal sebagai padang lamun. Padang lamun dapat terdiri dari vegetasi, lamun jenis tunggal ataupun jenis campuran. Indonesia sendiri terdapat 13 jenis lamun dari 63 jenis yang ada di dunia. Di padang lamun atau pada ekosistem lamun terdapat banyak organisme yang hidup atau berasosiasi dengan padang lamun tersebut seperti ikan kepiting, udang, lobster, atau bulu babi, dan lainnya. Sebagian besar organisme pantai, ikan, udang, kepiting, dan lain-lain punya hubungan ekologis dengan habitat lamun. Dan melihat begitu penting dan kompleksnya peran ekosistem padang lamun bagi kelangsungan organisme yang berasosiasi dengan ekosistem lamun, maka lamun perlu adanya pengelolaan ekosistem padang lamun di Indonesia sehingga ekosistemnya tetap terjaga kelestariannya. Lalu ada fungsi ekologis hutan mangrove sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung pantai dan abrasi, penahan lumpur dan perangkap sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan, sebagai penghasil jumlah besar detritus terutama yang berasal dari daun dan dahan pohon mangrove yang rontok, sebagai daerah asuhan, daerah mencari makan, dan daerah pemijahan bermacam biota perairan, yaitu ikan, udang, dan kerang-kerangan, baik yang hidup di perairan pantai maupun lepas pantai. Ada pemanfaatan hutan mangrove sebagai penghasil kayu untuk bahan konstruksi, kayu bakar sebagai bahan baku untuk membuat arang, dan pulp sebagai pemasok larva ikan dan udang alam. Ini hewan asosiasi padang lamun. Nah, untuk topiknya sendiri, selain dari mangrove dan lamun, untuk apa saja fungsi ekosistem lamun, apa saja kerusakan daripada ekosistem lamun, bagaimana ekosistem lamun. Pada dasarnya, ekosistem lamun memiliki fungsi yang hampir sama dengan ekosistem lain di perairan seperti sebagai habitat bagi beberapa organisme laut, juga tempat perlindungan persembunyian dari predator. Menurut hasil penelitian diketahui bahwa peran lamun di lingkungan perairan laut dangkal sebagai berikut. Sebagai produsen primer, sebagai habitat biota, sebagai penangkap sedimen, sebagai pendaur sahara, dan menstabilkan menahan sedimen-sedimen yang dibawa melalui tekanan-tekanan dari arus dan gelombang. Daun-daun memperlambat dan mengurangi arus dan gelombang. Daun-daun sangat membantu organisme-organisme hidup mempunyai produktivitas dan pertumbuhan yang tinggi, menfiksasi karbon yang sebagian besar masuk ke dalam sistem daur rantai makanan. Dan juga sebagai komoditi yang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, baik secara tradisional maupun secara modern. Secara tradisional, lamun telah dimanfaatkan untuk digunakan untuk kompos dan pupuk, mengisi kasur, dianyam menjadi keranjang. Pada zaman modern ini, lamun telah dimanfaatkan untuk penyaring limbah, bahan untuk pabrik kertas, obat-obatan. Lalu kerusakan ekosistem pada padang lamun. Ekosistem lamun merupakan salah satu ekosistem di perairan yang cukup rentan terhadap perubahan yang terjadi sehingga mudah mengalami kerusakan. Karena fungsi lamun tak banyak dipahami, banyaklah padang lamun yang rusak oleh berbagai aktivitas manusia.
Luas total padang lamun di Indonesia semula diperkirakan 30.000 km persegi, tapi diperkirakan kini telah menyusut sebanyak 30–40%. Kerusakan ekosistem lamun antara lain karena reklamasi dan pembangunan fisik di garis pantai, pencemaran penangkap ikan dengan cara destruktif, seperti bom sianida dan pekat dasar. Hal disebabkan oleh natural stress, biasanya disebabkan oleh gunung meletus, tsunami, kompetisi dan predasi, dan agrogenic stress bisa disebabkan perubahan fungsi pantai untuk pelabuhan atau dermaga. Lalu blooming mikroalga dapat menutupi lamun dalam memperoleh sinar matahari. Aquakultur, pembabatan dari utama untuk tambak. Water pollution, logam berat dan minyak. Lalu overfishing, pengambilan ikan yang berlebihan dan cara penangkapannya yang merusak. Lalu pengolahan ekosistem padang lamun. Pelestarian ekosistem padang lamun merupakan suatu usaha yang sangat kompleks untuk dilaksanakan karena kegiatan tersebut sangat membutuhkan sifat akomodatif terhadap segenap pihak baik yang berada sekitar kawasan maupun di luar kawasan. Salah satu strategi penting yang saat ini sedang banyak dibicarakan oleh orang pengelolaan berbasis masyarakat, commodity based management. Lalu Raja pada tahun 2009 mengemukakan bahwa pengelolaan berbasis masyarakat mengandung arti keterlibatan langsung masyarakat dalam mengelola sumber daya alam di suatu kawasan. Lalu dalam perencanaan pembangunan pada suatu sistem ekologi pesisir dan laut yang berimplikasi pada perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, perlu diperhatikan kaidah-kaidah ekologis yang berlaku untuk mengurangi akibat-akibat negatif yang merugikan bagi kelangsungan pembangunan itu sendiri secara menyeluruh. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut perlu dipertimbangkan secara cermat dan terpadu dalam setiap perencanaan pembangunan agar dapat dicapai suatu pengembangan lingkungan hidup di pesisir dan laut dalam lingkungan pembangunan. Suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan di suatu daerah terletak atau berada di tahap organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. Pengelolaan berbasis masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah manajemen atau pengelolaan bersama, yakni pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat bersama dan pemerintah setempat yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan suatu pengelolaan. Lalu komponen yang terlibat baik secara langsung maupun tak langsung dalam pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem padang lamun, diantaranya adalah masyarakat lokal, LSM, swasta, perguruan tinggi, dan kalangan peneliti lainnya. Pengelolaan sumber daya ekosistem padang lamun berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada masyarakat dan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek ekonomi dan ekologi. Dalam konteks pengelolaan sumber daya ekosistem padang lamun berbasis masyarakat, kedua komponen masyarakat dan pemerintah sama-sama diberdayakan sehingga tidak ada ketimpangan dalam pelaksanaannya. Hal pengelolaan berbasis masyarakat harus mampu memecahkan dua persoalan utama, yaitu masalah sumber daya hayati, misalnya tangkap lebih, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, kerusakan ekosistem, dan konflik antara nelayan tradisional dan industri perikanan modern. Hal masalah lingkungan yang mempengaruhi kesehatan sumber daya hayati laut, misalnya berkurangnya daerah padang lamun sebagai daerah pembesaran sumber daya perikanan, lalu penurunan kualitas air, pencemaran. Lalu ada pendekatan yaitu pesisir dan lautan secara terpadu, yaitu pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan yang ada di wilayah pesisir. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penilaian menyeluruh, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan,
dalam merencanakan kegiatan pembangunan. Lalu pengelolaan ekosistem Padang Lamun secara terpadu mencakup 4 aspek, yaitu keterpaduan wilayah atau ekologis, keterpaduan sektoral, keterpaduan disiplin ilmu, keterpaduan stakeholder. Sekian untuk presentasi pada hari ini, semoga bermanfaat.